Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang opening trap ya, atau jebakan-jebakan yang biasanya terjadi dalam permainan catur. Dan teman-teman mungkin bisa gunakan trik ini untuk bermain ketika berhadapan dengan lawan kalian. Dan yang pertama ini kita akan membahas trik kekuatan kuda dalam jebakan permainan catur. Langsung saja check it out, dan jangan lupa jangan di skip iklannya guys. Nah, yang pertama kita bisa gunakan jebakan ini, jebakan kuda ini, pengorbanan kuda dalam permainan E4. Apabila kita memegang buah putih, kemudian hitam jawab E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, kemudian kita gajah C4 dalam permainan Italian game. Dan sering kali ya pemain hitam menjawab dengan kuda F6. Nah, di sini kita lihat gajah sudah mengancam petak F7, dan kita bisa melakukan langkah kuda G5 teman-teman, mengancam petak F7 yang dijaga oleh raja. Jadi dua perwira mengancam petak F7, dan di sini jawaban paling bagus buat hitam adalah D5 teman-teman. Nah, kita makan pion D5, kemudian langkah terbaik ya dalam permainan ini adalah kuda A5. Tapi trik ini sangat bisa digunakan apabila lawan kalian ya tidak mengetahui trik ini, yaitu dia menjalankan kuda kali D5 di sini. Kemudian kita bisa melakukan pengorbanan kuda kali F7. Apabila raja kali F7, kita jalan menteri F3 teman-teman. Ya, dia harus raja E6 karena kalau enggak kudanya akan hilang ya. Di sini menjaga raja E6, kemudian kita kuda C3. Dan biasanya hitam akan menjawab kuda C B4 dengan tujuan menjaga kudanya dan mengancam petak C2. Kemudian langkah yang terbaik buat putih di sini teman-teman adalah rokade. Dan apabila ya dia tidak bisa memukul kuda kali C2 ya, karena kuda di D5 nya jatuh teman-teman. Dan dia akan jalan C6, dan kita bisa jalan D4 di sini, coba membongkar raja ya yang ada di tengah. Kemudian kuda kali C2, ngancam benteng dan pion D4. Dan kita nggak usah takut ya, kita tinggal makan aja D kali E5. Kita mengorbankan lagi benteng. Apabila dia makan benteng, kita bisa jalan benteng D1 teman-teman, dengan tujuan mempining menteri. Dan lihatlah ancaman yang sedang terjadi. Dan biasanya ya pemain hitam di sini melakukan jalan B5 guys, B5. Nah, kita tinggal jalan kuda kali D5 di sini. Dan apabila B kali C4, ada kuda F4 teman-teman, skak dan mendapat menteri. Kemudian raja E7, benteng kali D8, raja kali D8. Lihatlah perwira hitam 1 2 3 4 5. Perwira putih 1 2 3. Ya, hitam memiliki banyak perwira, tapi lihatlah bahwa buah-buahnya masih di bawah nih, lihat. Benteng, gajah, benteng, dan kudanya di sini terjebak ya. Kemudian putih di sini bisa melakukan langkah kemenangan dengan menteri kali C6, mengancam benteng di A8, gajahnya juga tidak bisa menolong, kemudian benteng B8. Nah, langkah terbaik putih selanjutnya adalah apa teman-teman? Kuda D5 di sini, dengan tujuan menteri C7 langsung menang, dan bisa lebih komplit lagi dengan gajah G5 di sini, memberikan skak teman-teman. Nah, ini partai yang pertama ya. Jadi kita bisa lakukan pengorbanan kuda untuk jebakan dalam bermain catur dalam opening Italian game, dan berubah ke Prusia ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah untuk hitam ketika putih E kali D5, ketika E kali D5 adalah kuda A5. Yang selanjutnya putih bisa gajah B5 atau gajah E2 sesuai teori. Nah, di game yang kedua, di opening apa lagi kita bisa gunakan jebakan pengorbanan kuda, yaitu ketika kita kuda F3 dan hitam menjawab D5. Nah, kita bisa jalan E4 teman-teman. Wow, ya, kita memberikan pion gratis di E4. Apabila dimakan D kali E4, kita bisa kuda G5 teman-teman. Dan apabila kuda F6, kita bisa dorong D3 di sini teman-teman. Yang apabila dimakan E kali D3, kita bisa gajah kali D3. Nah, lihatlah kalau kita melakukan, ya biasanya intuisinya H6 ya, kuda kali F7 dan raja kali F7. Lihat, pengorbanan apa yang akan dilakukan oleh putih adalah bukan gajah C4 ya. Kalau gajah C4 dia bisa menahan lagi raja E8 menterinya. Tapi yang benar adalah di sini gajah G6 teman-teman. Jadi kalau dimakan, menterinya akan hilang teman-teman. Nah, kalau raja E6 juga, menterinya akan hilang juga teman-teman. Nah, ini opening yang kedua ya teman-teman. Jadi sangat menarik sekali di sini.
Dan opening yang terakhir kita bisa menggunakan di opening dalam permainan karokan teman-teman. E4, C6, D4, D5, kemudian kuda C3. Ini variasi klasikal ya, kuda kali 4, kuda kali 4, kuda G5, kuda G3, kuda G6 dan H4, tujuan H5, ya H6. Nah, biasanya saya suka melakukan langkah kuda F3 nih, yang biasanya taurinya H5 dulu baru kuda F3 ya. Dan di sini biasanya pemain suka lupa nih langkahnya nih. Yang lebih bagus adalah kuda D7 di sini. Tapi kadang-kadang pemain suka menjalankan E6. Nah, kita bisa kuda E5 di sini ya, teman-teman. Kemudian gajah H7 dan kemudian kita bisa gajah C4 di sini. Dan kemudian apabila dia kuda F6, kita bisa menteri E2 teman-teman di sini. Yang apabila dia jalan kuda BD7, kita bisa jalan kuda kali F7 di sini. Dan raja kali F7 kita ada menteri E6 teman-teman. Yang raja G6 kemudian apa jalannya teman-teman? H5 langsung mati. Benar sekali. Dengan pion kita bisa membuat skakmat lawan kita. Dan ini sering terjadi ya dalam permainan karokan teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan trik ini. Tapi gunakan trik ini dengan lawan yang kira-kira bisa kita gunakan ya pada intinya. Dan banyak sekali korban yang telah saya manfaatkan ya dengan opening ini nih, dengan jebakan catur ini teman-teman. Silakan gunakan dalam permainan online, apalagi main catur blitz ya, ini sangat recommended banget sih. Nah, nantikan terus jebakan catur berikutnya, video jebakan catur berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Nah, komen jebakan catur apa lagi yang kalian pengen. Nah, ini salah satu jebakan yang tips saya ketika bermain catur online teman-teman. Oke, saya pamit. Catur ya Indonesia Jaya.